Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Mas Kosim, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Kiai Haji Husein Muhammad mengenai poligami, yang mana poligami jika dilihat secara lahir seakan kurang adil terhadap perempuan. Saya pribadi tidak menemukan secara spesifik, secara khusus bagaimana pendapat Kiai Haji Husein Muhammad mengenai poligami. Jika boleh, saya berpendapat adil dan tidak adilnya poligami itu tergantung bagaimana maksudnya. Itu tergantung bagaimana tujuan, bagaimana posisi poligami itu digunakan. Jika boleh saya ibaratkan, mungkin poligami itu seperti senjata, seperti pisau, bagaimana kita menggunakannya. Jika seperti ini contohnya, jika ada seseorang yang berpoligami karena ingin membantu, misalnya karena ada seorang janda, mungkin janda yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan biaya, kemudian kita membantunya dengan menikahinya, mungkin seperti itu, seperti Nabi Muhammad SAW. Karena contoh yang paling baik ya Nabi Muhammad, ya kita tahu semua itu. Kemudian poligami juga bisa berbahaya, juga bisa tidak adil jika itu digunakan dengan berfoya-foya atau dengan tujuan dunia, tujuan gengsi misal, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Mbak Khairunisa, apakah Kiai Haji Husein Muhammad memiliki kriteria tersendiri mengenai perempuan yang akan menjadi seorang pemimpin? Di dalam makalah sebenarnya sudah dicantumkan ya, bahwasannya menurut Kiai Haji Husein Muhammad ini, kepemimpinan seorang perempuan itu sebagaimana dalam realitas pada saat ini. Bagaimana itu? Yaitu bahwasannya seorang perempuan itu sudah memiliki kemampuan dalam kepemimpinan sebagaimana yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Karena perempuan itu sudah tidak hanya identik dengan sikap emosional, akan tetapi juga sudah mampu untuk berpikir rasional. Kemudian yang menjadi poinnya, bahwa kepemimpinan itu esensi dari kepemimpinan itu adalah kemampuan dan intelektualitas. Jadi kepemimpinan itu mengandung unsur kemaslahatan bersama, kemudian kapabilitas, intelektualitas seorang pemimpin dalam mengemban amanah, bukan unsur jenis kelamin, begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, itu dari Mas Kamal Abdul Basir mengenai tanggapan pemangkalah mengenai adanya budaya bahwa seorang perempuan itu dilarang keluar malam. Itu adil enggak sih gitu? Menurut pribadi saya sendiri, dalam larangan atau tidak bolehnya seorang perempuan keluar malam itu sebenarnya tidak ada, menurut saya tidak ada kaitannya dengan unsur adil atau tidak adil, tapi yang terdapat dalam budaya atau kebiasaan tersebut itu adalah unsur kehati-hatian. Unsur kehati-hatian bagaimana? Ya kan malam itu identik atau terkesan berbahaya, gelap, menyeramkan. Terus kejahatan-kejahatan itu juga kebanyakan terjadi di malam hari. Jadi seorang perempuan itu karena untuk kehati-hatian, maka seorang perempuan itu dilarang keluar malam, karena malam itu identik dengan menyeramkan lah, atau banyaknya terjadi kejahatan lah, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 4,
Itu dari Mbak Zainul Muftiyah. Hadis apa yang digunakan Kiai Haji Husein Muhammad dalam pemikirannya terhadap bias gender? Seperti yang sudah dicantumkan dalam makalah, bahwa hadis-hadis yang digunakan Kiai Haji Husein Muhammad dalam bias gender itu hadis-hadis mengenai wasiat Nabi yang berisi tentang memperlakukan perempuan dengan baik. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang diagungkan oleh Kiai Haji Husein Muhammad dalam pemikirannya di bias gender. Namun pokoknya itu Kiai Haji Husein Muhammad itu menggunakan Quran surat Al-Ahzab ayat 35 seperti itu.